Bagi sayur gratis ini juga sebagai bentuk protes petani kepada pemerintah yang kini sedang merugi imbas harga komoditi sayuran yang anjlok. Ditambah lagi dengan kelangkaan pupuk membuat nasib petani saat ini semakin kebingungan. Dengan kondisi tersebut, petani Jember kini mulai kelimpungan. Di satu sisi akan melakukan tanam, kesulitan pupuk di sisi lainnya, yang akan panen pun akan rugi. Pasalnya sejumlah harga sayuran di pasaran kini anjlok sehingga tidak menutup biaya selama proses tanam dan perawatan. Namun mau tidak mau petani harus bercocok tanam untuk bertahan hidup. Dengan momentum Hartanas ke-60 ini diharapkan pemerintah serius memperhatikan nasib petani. Karena bila kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin petani akan gulung tikar karena hasil yang tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Di kegiatan hari ini sebagai bentuk protes dan pesan moral kepada pemerintah bahwa dikala produk pertanian hancur lebur ternyata tidak ada kepedulian dari pemerintah. Ini hari ini kami memberikan produk-produk pertanian gratis kepada masyarakat, baik itu sayur mayur, buah dan lain sebagainya. Kita ingin membuka mata pemerintah biar lebih peduli kepada nasib petani, di mana pada saat komoditi itu hancur lebur, hadirnya pemerintah tidak ada. Sehingga tidak hanya pupuk subsidi yang sulit, tetapi bagaimana pasar ini tolong kami bantu pada saat harga jatuh. Bagi sayur gratis yang digelar di kawasan Kecamatan Patrang ini disambut antusias oleh warga yang langsung menyerbu sayuran yang dibagikan untuk dibawa pulang. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Sebagian besar petani yang ada di daerah Jember Selatan termasuk di sekitar Gerintingan, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, menanam tembakau jenis Naos dan Kasturi. Kualitas tembakau di daerah ini memang sudah terkenal sangat bagus sejak dulu. Akan tetapi hingga kini belum ada kejelasan mengenai nilai harga jual tembakau Kasturi. Sehingga para petani merasa cemas dan kebingungan akan dijual kemana hasil panen nanti dan berapa harganya. Sedangkan tembakau jenis Naos harganya sudah lumayan tinggi. Sugianto, selaku petani tembakau Kasturi berharap nilai harga tembakau Kasturi bisa mencapai Rp35–40.000 per kilogramnya, sehingga kaum tani bisa menutupi biaya operasional yang sudah dikeluarkan untuk perawatan tanaman tembakau. Pasti rugi ya? Pasti rugi. Tentang harga mas, tentang harga sangat jauh sekali. Kalau tembakau Naos hasilnya pertanian maksimal, petani dapat untung. Tapi kalau untuk Kasturi, biarpun hasilnya maksimal, nggak ada apa-apanya mas, rugi semua. Belum ada. Kalau nggak ada kepastian ini, jualnya gimana mas? Nggak tahu mas, tetap yang untung nantinya akhirnya yang punya uang itu ya tengkulak itu, orang-orang yang kaya itu, yang punya gudang-gudang besar itu. Harapannya apa Pak? Harapannya ya pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Jember ini bisa mengertilah keluhan petani. Kalau terus-terusan kayak ini ya mau kemana mas? Nggak ada penghasilan sama sekali. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Hadir dengan komposisi lengkap, rombongan Komisi A DPRD Jember melakukan inspeksi ke perumahan warga nelayan Land Consolidation di Kecamatan Puger. Inspeksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A Tabroni Atyuta bersama para anggota lainnya. Dalam inspeksi ini, mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Jember ini menyerap aspirasi secara utuh dari warga perumahan bantuan pemerintah pusat ini. Persoalan yang menjadi keluhan warga adalah sertifikat rumah beserta tanah yang tak kunjung mereka terima dari pemerintah Kabupaten Jember. Padahal prosesnya telah berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 2008 silam. Beberapa kali dijanjikan, namun kenyataannya hingga kini program bantuan dari pemerintah pusat tersebut tak kunjung terrealisasi. Inspeksi ini dilakukan setelah para wakil rakyat menerima aspirasi melalui rapat dengar pendapat bersama lembaga Elpamas Jember. Ya, banyak sekali problem-problem kemarin di dalam proses pembuatan. Idealnya program ini memang ada segmen besar, ada perumahan, ada pasar, ada tempat olahraga, ada macam-macam. Itu segmennya, tetapi dalam proses ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Ada banyak mismanagement pengurus koperasi dalam mengelola hal tersebut.
Nah, disitulah akhirnya menyebabkan problem ini semakin pelik begitu. Nah, sekarang paling tidak warga masyarakat harus kembali memiliki sertifikat asli tersebut. Itu yang akan kami usahakan. Yang dirasakan masyarakat ini, satu mengenai sertifikat tidak memegang sama sekali. Yang kedua mengenai bantuan dari Mentera 5 juta dan 6 juta yang cairan dari BRI tidak ada kejelasan. Yang ketiga, status tanah tersebut di sini sudah terjadi tumpang tindih perizinan yang tidak ada undang-undang Menteri Agraria yang tidak jelas kepada masyarakat, khususnya nelayan yang penerima LC yang ada di sini, itu loh, Pak. Sudah berapa lama masyarakat? Di sini mulai programnya 2008 sampai sekarang ini tidak megang sertifikat yang asli sama sekali, Pak. Padahal pelaturannya sertifikat itu sudah turun. Nah, alhamdulillah hari ini juga didatangi sama Komisi A. Harapan kami untuk warga yang sudah menempati di sini sebanyak 98 warga, yang diminta cuma satu, yaitu sertifikat bisa kembali lagi. Itu aja. Iya, benar-benar belum sampai saat ini nggak ada keputusan. Ya mudah-mudahan nanti dari Komisi A yang sekarang ini bisa mensinyalir lebih bagus lagi. Termasuk dari Komisi A juga ada, terus dari Dinas Sosial juga ada, terus sampai ke waktu itu Bu Faida juga pernah, tapi nggak ada respon sama sekali. Artinya tidak ada realisasi. Iya benar. Di lokasi perumahan Land Consolidation Puger ini, warga penerima berjumlah 700 orang. Namun hingga kini rumah yang telah ditempati warga hanya berkisar 98 kepala keluarga dan sisanya masih belum berbentuk bangunan rumah. Dengan inspeksi ini, harapan warga bisa terpenuhi, yakni mendapatkan sertifikat yang menjadi hak milik mereka setelah sekian lama terkesan ditelantarkan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Serikat Tani Independen atau Sekti bertemu dengan PLT Bupati Jember Abdul Mukid Arif di ruang rapat Pemkab Jember. Dalam audiensi ini, Sekti Jember menyampaikan permasalahan yang telah dihadapi oleh petani, yakni terkait reforma agraria. Sekti juga meminta pemerintah Kabupaten Jember segera membentuk gugus tugas reforma agraria. Menyikapi hal ini, PLT Bupati Jember bersama dinas terkait akan berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan permasalahan petani di Kabupaten Jember terkait dengan reforma agraria. Para teman-teman ya dari Sekti ini sangat mengharap agar supaya secepatnya ada dibentuk tim gugus ya reforma agraria di Kabupaten Jember. Kemudian kalau dari BPN ini kami insya Allah pada saat ini juga kami akan menandatangani MOU dalam hal yang berkaitan dengan pertahanan di Jember. Karena di Jember ini kan sangat kompleks sekali, banyak masalah-masalah pertahanan, sehingga saya terima kasih sekali kepada BPN yang menurut saya sangat proaktif untuk menyelesaikan ini, dan Pemkab Jember, masyarakat Jember sangat-sangat terbantu dengan apa yang dilakukan oleh beliau, dan harapan-harapan dari Sekti insya Allah akan kami tindak lanjuti sesuai dengan sumber daya yang kami miliki insya Allah ya. Sementara itu, Jumain, Ketua Sekti Jember menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jember dan dinas terkait, yakni Kantor Badan Pertanahan Jember dalam upaya membantu menyelesaikan permasalahan petani terkait dengan reforma agraria. Cukup terima kasih kepada Pak Kiai Mukid, Pak Bupati kita, termasuk juga kepada Kepala Kantor Pertanahan. Jadi saya ulangi, reforma agraria adalah menata ulang ketimpangan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan hak-hak atas tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Itu rohnya yang paling penting. Dari Pemkab Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Setelah mendapatkan peringatan akan prediksi adanya ancaman tsunami besar dengan ketinggian hingga 20 meter dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, BPBD Kabupaten Jember langsung melakukan pemetaan wilayah yang terdampak jika tsunami tersebut benar-benar terjadi. Berdasarkan data BPBD Jember, terdapat 8 kecamatan di Jember yang masuk wilayah terdampak, di antaranya Kecamatan Kencong, Gumukmas, Puger, Wuluhan, Ambulu, Tempurejo, dan 2 kecamatan lainnya yang letaknya berada di sekitar kawasan pesisir selatan.
Sejauh ini BPBD Jember telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika ancaman tsunami besar tersebut benar-benar terjadi, seperti melakukan sosialisasi tangga bencana kepada masyarakat hingga tempat-tempat yang akan dijadikan pengungsian. Sekitar 1, 2, kalau dilihat dari itu sekitar 7-8 titik. Tetapi itu beberapa tahun yang lalu sudah dilakukan simulasi. Tetapi ini kan perlu di-refresh kembali, perlu diingatkan kembali. Tahun 2019, BNPB telah melakukan ekspedisi. Dan kita bersama-sama warga dan penggiat kebencanaan ikut dalam melakukan kegiatan tersebut. Terus sejauh ini apakah warga sendiri sudah mengetahui informasi yang prediksi yang dikeluarkan oleh para peneliti ataupun BMKG sendiri? Ya, kalau prediksi tersebut kami belum memahami untuk warga itu apakah sudah memahami, tetapi terus kita melakukan upaya-upaya dalam rangka sosialisasi. Sosialisasi melalui siapa? Ya melalui warga sendiri atau melalui penggiat kebencanaan yang ada di wilayah. Selanjutnya, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh kabar-kabar yang tidak bertanggung jawab dan terus meningkatkan kewaspadaannya. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Permasalahan ini berawal dari putusan Pengadilan Negeri Jember yang mengabulkan pokok perkara yang dilakukan oleh Bondan Heriono. Dalam putusan tersebut, lokasi objek tanah berada di belakang SDN Sumbersari 1 di Jalan Karimata, Jember. Namun menjelang eksekusi, objek yang seharusnya dieksekusi berlokasi di belakang SDN Sumbersari 1 tersebut berubah lokasi menjadi di wilayah di Jalan Kaliurang sesuai dua salinan keputusan pengadilan yang berbeda. Hal ini menimbulkan polemik kepada para tergugat karena bila eksekusi tersebut dipaksakan akan timbul masalah baru dan tentunya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Yang saya sesalkan adanya sebuah putusan pengadilan. Ya. Putusan pengadilan ini ganda. Ya, putusan ganda ini kok mau dilakukan eksekusi. Ini sebenarnya bagaimana penerapan daripada keadilan yang sebenarnya? Bagaimana ini? Ini loh faktanya ini. Nomornya sama. Dikeluarkan oleh lembaga yang sama. Di sini majelisnya namanya sama. Isinya berbeda-beda. Padahal yang berbeda ini akan melakukan eksekusi yang notabene objeknya tidak masuk di dalam putusan ini. Sementara itu, salah satu tergugat M. Arifin menyesalkan keputusan Pengadilan Negeri Jember yang memaksakan eksekusi tersebut. Karena keputusan tersebut sudah inkrah, maka langkah yang dilakukan pihak tergugat saat ini yakni dengan mengusahakan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya ya, saya berharap pihak pengadilan sadar bahwa putusan ini simpang siur. Ya. Yang kalau dipaksakan eksekusi ini akan menimbulkan potensi keributan yang bisa jadi memakan korban. Ya. Oleh karena itu saya mengingatkan berkali-kali, panjenengan itu mau melaksanakan eksekusi atau mau merampas tanah waris. Kalau eksekusi lakukan sesuai dengan putusan pengadilan. Kami ahli waris akan mendukung sepenuhnya. Tetapi kalau panjenengan mau merampas, siapapun yang tahu kebenaran pasti akan menolak. Karena ini putusan sudah inkrah, sudah final. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah upaya peninjauan kembali di Mahkamah Republik Indonesia. Sementara itu, menurut Humas Pengadilan Negeri Jember Selamat Budiono, mengaku Pengadilan Negeri Jember tetap melaksanakan eksekusi sesuai dengan surat keputusan pengadilan. Dan kini PN Jember mengaku masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian perihal kapan pelaksanaan eksekusi dilangsungkan. 51/2012 PN Jember Junto putusan nomor 68 PDT 2019 PT SBY Junto nomor 3221K garing PDT 2019 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan telah dimohonkan eksekusi
terhadap permohonan tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagaimana ketetapan hukum yang berlaku, dan terhadap objek dalam perkara ini sebagaimana yang Bapak tanyakan kepada kami, dalam hal ini tidak ada permasalahan. Telah dilakukan pencocokan objek atau catering, dan pada pokoknya adalah sesuai dengan putusan tersebut, sehingga dengan demikian tidak ada hambatan dan tinggal koordinasi dengan pihak pengamanan untuk melaksanakan eksekusi atau pelaksanaan terhadap isi putusan yang telah berlaku. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dengan didampingi oleh Panwascam, anggota DPRD Jember David Handoko Seto menutup gambar Bupati Jember Faida di ambulans desa. Aksi ini dilakukan di halaman Rumah Sakit Dr. Subandi, di mana banyak ambulan desa yang terparkir. Namun seorang sopir ambulan sempat melakukan protes dan mempertanyakan dasar hukum sehingga terjadi adu mulut. Sudah ditutup semua sudah. Ya sudah, sampai mundurkan situ, sekarang kita tutup. Saya ini kesusun juga ini. Mas, ini sampai dianggap nggak netral kalau tidak menutup ini. Saya ini hanya petugas, Pak. Tuh, lah iya petugas ini. Pasien juga saya. Mari, saya Hari ini kan nggak bawa pasien sampean. Iya. Loh, sik Pak. Saya mau bawa pasien, ini pasien melahirkan. Mana pasiennya mana? Monggo Pak, di puskesmas. Belum sudah masuk kan? Itu loh yang lain mau ditutup semua. Ada, ya. Mohon maaf Pak ya. Bentar ya. Kalau memang Namanya siapa? Saya Pak Budiono. Budiono. Monggo. Oke. Monggo. Saya Pak Budiono. Selalu ikut matra. Selalu ikut patrang. Tadi bukan Pak Camat tunggu di sini ya. Enggak apa-apa. Monggo. Monggo. Mau menutup ini. Enggak apa-apa. Kalau memang aturan dari KPU seperti itu, monggo. Saya mengikuti. Surat tugasnya mana dulu? Saya ingin tahu. Saya ini hanya petugas. Saya melaksanakan tugas. Mohon maaf ya. Kalau memang ada surat tugas, monggo, disilahkan. Ini loh, banyak faedah mau ditutup. Bapak namanya siapa Pak? Pak Budiono. Pak Budiono. Pak Budiono. Saya ini hanya petugas Mas ya. Dari ya. Mana? Jadi ini saya Selawu ya, Selawu. Saya lebih mementingkan pasien dulu. Iya. Mohon maaf. Kalau memang ada aturan seperti itu, monggo. Saya di Puskesmas Banjarsengon didatangi petugas kalau memang ini aturannya ditutup oleh KPU. Monggo. Saya kooperatif, saya mengikuti. David mengaku meskipun diwarnai aksi penolakan dari supir, penutupan gambar Faida tetap dilakukan berdasarkan surat perintah Bawaslu. Ia menjelaskan sesuai dengan keputusan Bawaslu, maka penutupan gambar petahana di fasilitas negara harus dilakukan secepat mungkin, karena hal ini merugikan paslon lain dan jelas melanggar aturan perundang-undangan. Tetapi kebijakan yang dibuat untuk menguntungkan salah satu paslon, yaitu petahana. Dan kita selaku anggota Dewan hari ini sedang melakukan fungsi pengawasan karena belum ada tindak lanjut dari dinas terkait. Mestinya begitu Bawaslu kemarin berkirim surat kepada PLT Bupati, diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan harus segera pada hari itu juga mengumpulkan semua ambulan di puskesmas terkait untuk ditutup gambarnya sesuai dengan instruksi Bawaslu. Nah, ini ada indikasi bahwa Kepala Dinas Kesehatan atau PLT-nya ini masih orang yang ketakutan atau bahkan bisa jadi dia adalah orang yang tidak netral. Terbukti hari ini semua ambulan yang ada di rumah sakit ini masih belum ada yang ditutup. Untuk itu kami terus terang saja mengundang Panwas, Pol PP sebagai dan juga ada dari Polres Jember yang tergabung dalam Gakumdu untuk bersama-sama menyaksikan bahwa kita menutup ini adalah kegiatan yang legal, bukan kegiatan yang ilegal seperti itu. Sementara Ketua Bawaslu Jember Imam Tobroni menjelaskan bahwa penutupan ini memang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Rencananya bahkan Bawaslu akan mengumpulkan seluruh ambulan di alun-alun Jember untuk ditutup massal. Sesuai dengan ini PKPU 4 tahun 2017 bahwa wakil gubernur yang selaku petahana itu kan dalam melakukan menggunakan program untuk APK di masa cuti kampanye. Makanya ambulan-ambulan juga dan gambar-gambar petahana yang ada di ambulan maupun di bus perpustakaan itu juga harus ditutup gitu.
Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan didampingi oleh anggota Panwas Cam Tanggul, berbagai elemen masyarakat melakukan penutupan terhadap gambar petahana di sejumlah fasilitas negara. Langkah ini dilakukan setelah beberapa kali warga mendatangi kantor Panwas untuk memprotes adanya gambar petahana yang belum dicopot dari fasilitas publik. Rencananya penutupan gambar petahana akan dilakukan di seluruh ambulans yang ada di 8 desa sekecamatan Tanggul, yaitu Desa Selodakon, Darungan, Tanggul Wetan, Tanggul Kulon, Kramat Sukoharjo, Patemon, Manggisan, dan juga Desa Kelantakan. Mereka sengaja tidak mencopot gambar dan hanya menutup dengan lakban agar tidak terkena pasal pidana pengerusakan. Warga berharap ke depan fasilitas negara tidak diberi gambar bupati terpilih agar tidak menjadi polemik saat maju lagi menjadi calon petahana. Sebetulnya keinginan kami itu harus dilepas, Pak. Tapi mungkin karena masih ada mediasi atau rembuk yang lain, terpenting bagi kami penertiban dijalankan terlebih dahulu. Kalau memang nantinya harus dilepas gambar tersebut, ya harus dilepas seperti itu. Sifatnya sementara sehingga tidak terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat, khususnya Kecamatan Tanggul. Seperti itu. Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Dalam giat serentak ini dilakukan di Jalan Sudarman depan kantor Pemkab Jember Sabtu sore. 30 ambulans Pemkab Jember yang sebelumnya terpasang gambar Faida dan Kiai Mukid Arif ditutup separuh, yakni pada gambar Faida saja. Giat penutupan gambar ini diawasi langsung oleh Bawaslu yang memang melaksanakan kewajibannya dalam penertiban gambar para paslon di seluruh media yang ada, termasuk di mobil ambulans. Seperti kita ketahui bersama, Faida mencalonkan kembali menjadi Bupati Jember di kontestasi Pilkada Desember mendatang. Pencegahan ya tentunya dalam satu bentuk koordinasi dengan Pak PLT, dan kami juga apresiasi PLT ternyata respon untuk penertiban ini dilakukan secara serentak. Akan tapi memang yang disampaikan kepada kami tentunya hari ini masih bisa didatakan sekitar 30 unit. Akan tapi kami harap untuk penutupan ini segera dilaksanakan. Akan tapi Pak Wabub, Pak PLT sudah menyiapkan sekitar kurang lebih sampai besok ya. Jadi kami tetap melakukan pengawasan karena tidak hanya dalam bentuk ambulan ini tentunya di beberapa kecamatan, dinas, dan maupun beberapa sekolah tentunya yang ada seluruh gambar-gambar yang petahana tentunya harus segera ditertibkan seperti itu. Nanti kalau masih sampai umpama sampai Selasa atau Rabu masih ada yang belum tertutup, seperti apa? Nah, tentunya itu menjadi langkah upaya kami untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP tentunya ya, untuk segera melakukan tindakan seperti itu. Tampak hadir juga beberapa anggota DPRD Jember yang turut menyaksikan giat tersebut. Dari Pemkab Jember, Yudhistadi Jember 1 TV melaporkan. Saluran drainase sepanjang 1.600 meter yang ada di Dusun Kerajaan, Desa Loljejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, sudah dikeruk pada tahun 2018 dengan kedalaman 1 meter dan lebar 1 meter. Namun sayang, hingga kini proyek pembangunan infrastruktur tersebut belum ada tanda-tanda penyelesaian. Kondisi ini tentu sangat dikeluhkan oleh seluruh warga setempat karena galian drainase tersebut sering ambrol dan mengikis halaman rumah warga. Apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan. Selanjutnya, warga sekitar berharap kepada pemerintah Kabupaten Jember melalui dinas terkait untuk segera melanjutkan pembangunan drainase agar tidak semakin mengganggu warga. Di proyek ini, sehingga masyarakat sangat dirugikan karena dampaknya dengan lingkungan, seperti tanah yang ambrol, seperti pagar tembok yang mau ambrol juga, terus akses masuk ke pekarangan juga susah karena masih pakai kayu biasa. Di samping itu juga ada banyak kejadian kecelakaan, baik sepeda motor maupun sepeda kecil, baik orang dewasa maupun anak-anak, sehingga permintaan warga di sekitar sini supaya proyek ini secepatnya diselesaikan, mengingat ini sudah mau musim hujan lagi, sehingga nanti kalau tidak diselesaikan akan banyak yang ambrol lagi. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Seperti yang diaplikasikan pada salah satu peternak bebek di Gumuk Mas ini, yang merasakan manfaat mesin tetes telur bebek hasil pengembangan alat dari Politeknik Negeri Jember. Mesin tetes telur ini sangatlah luar biasa karena lebih memiliki keunggulan dibandingkan cara konvensional. Telur juga bisa dibolak-balik dengan menekan tombol yang telah tersedia pada mesin tersebut. Pola kerja mesin penetas telur otomatis ini ternyata menggunakan power dari tabung gas LPG dengan mengkombinasikan aliran listrik dengan tambahan komponen tertentu untuk blower dan juga penghangat telur. Mesin ini memiliki dua variasi sistem gerakan pada rak telurnya yang bertujuan untuk meratakan suhu melawan gaya gravitasi, sehingga posisi embrio dalam telur tetap baik. Sementara sistem kerja full automatic dari mulai dinyalakan hingga proses panen. Kapasitasnya mampu mencapai ratusan telur dan dapat digunakan sebagai proses setter atau pengeraman dan sekaligus hatcher atau penetasan. Temperatur penyimpanan juga diatur sedemikian rupa, yakni 18,3 derajat Celcius. Untuk telur yang disimpan tidak lebih dari 14 hari. Setelah menetas, anak bebek kemudian dipindah dalam kandang lain, namun tetap menjaga temperatur suhu dan juga memberi asupan makanan seimbang untuk pertumbuhannya. Menurut Haryadi Subagia, tim pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Jember, dengan mesin penetas telur otomatis ini, peternak unggas tidak perlu berlama-lama menetaskan telur dalam jumlah banyak. Cukup dengan menekan tombol dan menunggu masa telur menetas, apalagi peluang tetas mencapai 80%. Alat ini adalah alat mesin tetas telur bebek otomatis, di mana energi mesinnya dari kompor gas dan menggunakan sistem otomatis penggerak kemiringannya. Dan untuk efisiensinya sangat efisien sekali, dari yang manual ke yang otomatis ini bisa mengefisiensikan sekitar 80% sendiri. Untuk hasil tetasnya lebih tinggi daripada manual. Kalau manual hanya 60%, kalau yang otomatis sampai 80% ke atas. Ini lebih mudah? Lebih tinggi produksinya. Jadi, awalnya hanya sekitar 60% yang menetasnya, kalau yang manual, yang bolak-balik menggunakan tangan. Kalau menggunakan mesin ini sekitar 80% ke atas, 80-85% ke atas. Sementara itu Mustaqim, peternak bebek, mesin penetas telur bebek yang dikembangkan Poli J ini sangat memiliki keistimewaan dan dapat membantu peternak untuk memenuhi permintaan pasar akan kebutuhan anak bebek. Karena sangat irit listrik dan hasil tetas telur pun hampir seluruhnya terpenuhi. Yang pertama lebih ringan kan, untuk saya itu lebih ringan, gak butuh tenaga banyak. Nah, daya netasnya bagus. Kalau manual bisa 65-60 kalau manual, tapi kalau pakai mesin ini, otomatis ini bisa 85-80 gitu. Nah, lebih ngirit sama listrik. Kalau telur 5.000 manual habis 1.200.000 ya. Sama belum dopnya itu, belum balon yang kecil-kecil itu, sama tenaga kerjanya itu telur 5.000 bisa habis kalau manual 1.700.000. Tapi kalau mesin ini cuma 300. Lebih ringan saya, kerjanya nggak banyak gitu. Mesin penetas telur bebek otomatis ini ke depan akan terus dikembangkan guna membantu kebutuhan peternak bebek di Jember. Dari Jember, Yudhisa di Jember 1 TV melaporkan.